Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Fajar Nugraha dengan NIM 2006214. Asal dari UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan proposal yang berjudul Fenomena Perjudian di Kalangan Remaja, Kelurahan Pasir Layung, Kota Bandung. Oke, untuk proposal ini disusun oleh saya sendiri dengan NIM tertera di sini dan namanya. Sebelumnya kenapa saya mengambil fenomena perjudian di kalangan remaja? Karena eh, kebetulan di daerah saya gitu di Kelurahan Pasir Layung ini marak terjadi banyaknya perjudian gitu. Itu tuh mau mau judi online ataupun kayak judi langsung gitu banyak di sini, apalagi kemarin tuh ada Piala Dunia, jadi perjudiannya tuh makin marak terjadi gitu. Bahwa apalagi sekarang terang-terangan gitu untuk perjudian tersebut. Oke. Untuk yang pertama di sini ada bab 1 pendahuluan. Apa sih latar belakang dari saya mengambil judul proposal ini? Jadi di sini permasalahan sosial itu sudah bermunculan sejak masyarakat menepati muka bumi ini, baik permasalahan sosial yang berdampak terhadap pribadi maupun maupun pada masyarakat secara luas gitu. Jadi masalah ini juga seringkali tidak saja terjadi di daerah perkotaan maupun akan tetapi eh, masalah ini juga banyak terjadi di desa-desa atau di dalam pedalaman. Tapi biasanya kalau di dalam pedalaman itu si perjudiannya tuh lebih ke kayak sabung ayam atau eh, adu domba gitu atau gitulah. Biasanya ada di kegiatan-kegiatan masyarakat atau di budaya-budaya masyarakat gitu. Nah, selain itu si perjudian ini juga tidak terjadi hanya pada orang yang memiliki pendidikan yang rendah gitu. Jadi si perjudian ini tuh nggak menyasar orang-orang yang memiliki pendidikan rendah, tetapi juga banyak orang yang memiliki pendidikan menengah maupun tinggi juga banyak melakukan perjudian gitu. Cuman biasanya kalau orang yang lebih tinggi pendidikannya, maka perjudiannya juga lebih besar gitu ya, si uangnya tuh gitu. Tapi nggak selalu uang juga, tapi biasanya lebih bernilai gitu. Selain itu, si perjudian ini juga tidak hanya terjadi di kalangan para remaja, tapi juga terpengaruh pada orang-orang dewasa yang memiliki keluarga gitu. Nah, berbagai bentuk masalah sosial ada banyak macamnya yang telah berkembang dari masa ke masa, baik secara jumlah maupun kelebihannya. Sebuah masalah permasyarakatan ada yang disebut kriminalitas, pelacuran, dan juga perjudian. Cuman kita di sini fokus ke perjudiannya aja gitu. Karena kalau ngebahas selain perjudian kayaknya kurang etis juga gitu ya. Lalu kegiatan perjudian ini merupakan kegiatan yang mengorbankan sesuatu yang diniatkan, yaitu dengan mengambil sebuah resiko yang memiliki nilai dengan menyadari suatu resiko juga dan harapan yang tidak atau belum memiliki hasil yang menentu. Jadi di sini bisa dibilang kita tuh adu hoki lah ya, adu hoki si orang-orang yang judi itu, meskipun kita nggak tahu gitu resiko yang kita dapatin tuh berapa gitu, dan apa yang kita ruginya tuh juga nggak tahu berapa gitu. Selanjutnya, perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat 3 yang mengatakan bahwa main judi itu berarti tiap-tiap permainan yang memungkinkan akan menang. Pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja. Juga kalau memungkinkan bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap cakap
Judi juga mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh mereka turut berlomba atau main. Perjudian itu merupakan salah satu berbagai macam bentuk masalah sosial juga. Selain satu bentuk penyakit yang ada dalam masyarakat, riwayat perjudian itu sendiri sudah lama, yaitu sejak dikenalnya sejarah manusia. Jadi judi itu ternyata sudah lama gitu, bahwa sudah lama bahkan dari sejak dikenalnya manusia. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalah di sini ada tiga. Mengapa fenomena perjudian marak terjadi di kalangan remaja? Lalu ada kedua, apa dampak dari maraknya perjudian ini yang terjadi di kalangan remaja? Lalu yang terakhir ada bagaimana cara untuk mencegah terjadinya perjudian di kalangan remaja. Oke, lalu tujuannya mengetahui fenomena perjudian yang marak terjadi pada kalangan remaja. Yang kedua, mengetahui dampak dari perjudian yang terjadi pada kalangan remaja. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara untuk mencegah budaya perjudian pada remaja. Lalu ada manfaatnya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi saran atau masukan bagi seorang pendidik masyarakat maupun dosen perguruan tinggi. Untuk manfaat luasnya di dalam pendidikan ini juga dalam penelitian ini juga diharapkan mampu memperoleh gambaran yang lebih realistis dalam penanggulangan masalah sosial sebagai fasilitator pendidik masyarakat, lalu diharap mampu mengetahui saran-saran atau penanggulangan jenis-jenis masalah sosial seperti dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mampu menjadi pengingat bagi masyarakat dalam berperilaku dan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penyusun selanjutnya mengenai permasalahan atau penyakit yang ada di masyarakat. Mungkin itu saja untuk bab 1. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 2 yang yaitu kajian teori. Di sini kita bahas dulu soal perjudian. Jadi untuk perjudian sendiri juga ada beberapa definisi menurut para ahli. Lalu ada juga yang menurut UU Pidana 303 gitu yang tadi setelah disebutkan ya. Di sini saya mengambil referensi dari Fadli. Kemudian yang seperti dikatakan oleh RM Soeharto yaitu perjudian itu yaitu perlombaan yang berharap untuk menang untuk menggantungkan nasib pada keberuntungan dan sebagainya itu bisa dikatakan sebagai judi. Di KUHP, Dr. Kartini Kartono juga menafsirkan seperti yang tercantum dalam bukunya yang berjudul Patologi Sosial bahwa permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain, misalnya totalisator atau sebagainya. Adapun pandangan dari agama Islam juga memiliki sebuah terjemahan tersendiri yang berbeda dalam pengertian tentang judi atau sebuah pertaruhan, yaitu merupakan sebuah kegiatan yang dilarang serta sangat tidak dianjurkan dan haram hukumnya karena dengan melakukan pertaruhan adalah perbuatan keji dan itu merupakan perbuatan setan gitu ya. Oke, dari pemahaman judi yang telah dibahas meskipun banyak jenisnya dalam pengertiannya, tapi bisa dilihat jelas bahwa kita bisa mengambil kesimpulan garis besarnya yaitu judi ini bisa ditarik kesimpulannya adanya suatu perlombaan atau game beserta sebuah pertaruhan dengan sesuatu yang berharga. Yang kedua bisa dilaksanakan dengan beberapa pihak. Jadi nggak bisa sama satu orang juga, jadi bisa juga dilakukan oleh beberapa pihak gitu ataupun kelompok. Lalu sistem kemenangannya dan kekalahannya juga ada di dalam sebuah prosesnya. Maka dari itu, suatu judi merupakan sebuah pertaruhan yang dilaksanakan banyak sisi yang berharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan yang berharga atau pertaruhan sesuatu yang bernilai. Nah, ini judi dalam hukum negara. Jadi untuk judi sendiri diatur mengenai sebuah larangan memberikan izin sebuah pengelolaan segala jenis kegiatan ini dalam sebuah lingkaran pemerintahan mau itu daerah atau pusat baik diselenggarakan dalam tempat judi resmi maupun non resmi dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Nah, di sini ada fenomena. Fenomena itu bisa dikatakan hal yang dapat dilihat dengan indera atau dapat dinilai secara keilmiahan.
Lalu, fenomena juga dapat dikatakan sebagai sebuah kebenaran dan sebuah fakta dari segala sesuatu yang terjadi. Maka dari itu, fenomena juga dinyatakan bahwa fenomena merupakan peristiwa yang tidak biasa yang terjadi dalam masyarakat yang dapat dilihat, diamati oleh manusia sehingga menarik untuk dianalisis atau diteliti keadaannya secara ilmiah. Lalu fenomena kesosialan ini dapat terlaksana karena dua hal, yaitu faktor, faktor kultural dan faktor faktor struktural. Yang pertama, kultural itu yang terjadi dengan mandiri tanpa adanya sebuah paksaan atau fakta yang bermula dari sebuah nilai yang bertumbuh dalam suatu arti komunitas masyarakat atau lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada faktor struktural, yaitu faktor yang mempengaruhi struktur atau sistem sosial tertentu di dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada remaja. Bisa dikatakan remaja adalah sekumpulan manusia yang menyelesaikan masa kecil anak yang diisi dengan keterikatan dan berproses ke arah dewasa yang memiliki tanggung jawab. Masa remaja memiliki tanda-tanda yang belum pernah dirasakan sebelumnya di dalam bidang fisik maupun biologis. Di tempat sekolah maupun luar, di dalam keadaan sedemikian rupa, para remaja banyak melakukan kegiatan yang nyeleneh atau kecenderungan melakukan tindakan yang melanggar. Maka dari itu, eh, kesimpulan dari kaum remaja ini merupakan sebuah sekumpulan sekumpulan masyarakat yang sedang berada dalam jenjang usia menuju kedewasaan yang penuh tanggung jawab. Dari pengertian yang sudah dijelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwa remaja juga merupakan sebuah tingkatan usia di mana anak-anak yang berubah menjadi bukan anak-anak, akan tetapi belum bisa dipandang menjadi seorang dewasa. Jadi remaja adalah usia yang menjembatani antara anak-anak dan dewasa. Lalu ada tahap kembang perkembangan remaja. Yang pertama ada remaja awal, ditandai dengan berubahnya bentuk tubuh dan adanya pemikiran baru dan lebih tertarik terhadap seksual gitu dan lawan jenis. Lalu yang kedua ada remaja madya. Tahapan ini mengharuskan mempunyai seorang kerabat. Remaja ini kecenderungan jadi muncul pada tahap ini, si remaja ini muncul kecondongan cinta pada diri sendiri. Yang terakhir ada remaja akhir yang bertanda memiliki minat yang memiliki fungsi intelektual, memiliki sebuah pola pikir yang besar, serta mencari kesempatan untuk bergabung dengan orang lain supaya mendapatkan pengalaman. Lalu yang ketiga ada dibentuknya identitas seksual. Keempat, terlalu mencari perhatian dan kepentingan diri sendiri untuk menjadi orang lain. Yang terakhir ada sebuah masyarakat umum. Sudah menjadi masyarakat umum. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir, bab 3 metodenya. Jadi untuk penelitian ini eh, saya menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai unsur penelitian ilmiah yang memiliki maksud untuk memahami sebuah masalah dalam sebuah konteks sosial, serta rumit dapat dijabarkan sebagai pandangan dari sebuah informasi secara jelas. Lalu teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis informasi yang memiliki tugas mengorganisasi dan menganalisis sebuah data berbentuk tertulis atau tidak tertulis untuk mengetahui keterangan dari segala peristiwa atau gejala atau keadaan sehingga dapat mendapatkan sebuah kesimpulan dan makna sebuah permasalahan. Adapun dari maksudnya juga dari penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif adalah untuk memahami sebuah fenomena yang terlaksana di lapangan, terkhusus di penelitian ini. Yang kedua, untuk lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Penentuan lokasi ini juga didasarkan karena ini merupakan sebuah tempat tinggal saya gitu sebagai peneliti saat ini gitu ya, supaya biar saya sendiri
muter-muter lagi gitu ya dari mencari tempat penelitian. Lalu faktor lain juga, adapun remaja juga di sini banyak gitu ya yang soal perjudian itu yang di awal saya katakan di sini emang banyak gitu remaja-remaja. Jadi kalau bisa yang dekat kenapa enggak gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian yang ini juga merupakan seorang yang dipinta untuk memberi apa sih, bentar, sebelumnya apa sih si subjek penelitian ini? Jadi, subjek penelitian ini merupakan sebuah orang yang dipinta tolong memberi sebuah informasi tentang sebuah kejadian ataupun pendapat. Lalu adapun pengertian subjek penelitian merupakan orang yang tertuju oleh peneliti gitu. Lalu ada pendapat dari Lake Holmes serta Guba di dalam penentuan sampel ini tidak didasari pada sebuah perhitungan angka, tetapi dipilih secara sampel atau dalam penelitian kualitatif ini disebut sebagai informan. Jadi peneliti dalam menetapkan sebuah tujuan penelitian ini didasarkan pada sebuah kebutuhan informasi yang diwakilkan oleh sumber yang dibutuhkan di dalam penelitian tentang fenomena perjudian di kalangan remaja Kelurahan Pasir Layu. Adapun tokoh yang akan menjadi pemberi informasi dalam penelitian ini yaitu ketua RT, bapak-bapak, ibu rumah tangga, dan juga remaja. Jadi intinya si orang yang akan memberi data itu yaitu ketua RT, bapak-bapak, ibu rumah tangga, dan para remaja. Lalu di sini ada fokus penelitian. Jadi apa sih fokusnya di dalam penelitian ini? Jadi penelitian ini difokuskan mengenai tingkat maraknya perjudian di kalangan remaja di Kelurahan Pasir Layung. Jadi fokusnya itu ada di Kelurahan Pasir Layung, Kota Bandung, dan ke para RT, bapak-bapak, ibu rumah tangga, dan para remajanya. Akan tetapi yang lebih pentingnya ke remaja sih, ke remajanya biar sesuai aja gitu dan lebih masuk akal gitu. Soalnya kalau ke ketua RT agak kurang juga gitu. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, apa sih teknik pengumpulan data itu? Jadi langkah strategis dalam penelitian karena memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan. Jadi, saya menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Apa sih teknik wawancara? Jadi teknik wawancara ini juga bukan hanya sebuah pertanyaan gitu, namun memiliki sebuah tujuan agar mendapatkan informasi dari sudut pandang orang narasumber untuk mendapatkan sesuatu yang tidak diperoleh melalui kegiatan pengamatan. Teknik wawancara ini dengan tujuan agar pengumpulan data ini dapat terlaksana teratur, terstruktur agar memperoleh data yang jelas dan konkret. Untuk dokumentasi, seperti yang kita tahu ya, dokumentasi itu ya hanya foto-foto doang gitu ya. Atau dengan menelaah pemaparan narasumber terkait. Yang terakhir adalah studi pustaka. Teknik ini merupakan pengumpulan data yang bersumber dari berbagai referensi, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, maka studi pustaka memfokuskan pada kasus perjudian di kalangan remaja. Lalu di sini ada teknik analisis data adalah sebuah usaha yang dilaksanakan dengan cara bekerja ya, dengan data yang mengolah serta mengorganisasikan sebuah data dipisahkan menjadi satuan yang dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Itu menurut Miles, Huberman, dan Saldana pada tahun 2014. Nah, di sini ada reduksi data. Reduksi data itu merupakan selama kegiatan mengumpulkan data dari banyak sumber, banyak sekali data yang diperoleh oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang akan diperoleh juga semakin rumit gitu ya. Yang kedua ada penyajian data. Langkah selanjutnya dalam melaksanakan penelitian itu analisis kualitatif adalah cara menyampaikan data secara simpel. Penyajian data dapat diartikan sebagai gabungan informasi berpola yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan.
Terakhir adalah verifikasi. Langkah terakhir yang sebuah penyimpanan verifikasi awal pengumpulan data, PT menjadi arti dari banyaknya keterkaitan, menulis keteraturan, pola-pola, dan mengambil kesimpulan. Tapi apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang telah ditemukan di lapangan, maka akan diadakan kajian ulang bukti verifikasi yang valid. Untuk ininya saya belum masukin ya, belum diedit juga gitu Kak. Jadi, tapi mungkin untuk yang dikumpulkan udah saya masukin data daftar pustakanya ya gitu. Jadi udah ada. Mungkin itu mungkin sekian dari pemaparan proposal saya gitu yang berjudul Fenomena Perjudian di Kalangan Remaja di Kelurahan Pasilayong, Kota Bandung. Semoga pemaparan ini dapat diambil hikmahnya atau diambil yang baik-baiknya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Dan juga jika kalau ada yang ingin memberi saran atau masukan, boleh langsung komen saja di video ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.